Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 46 sampai bab 50. Lagi pula, Alice adalah orang yang membawanya ke sini dan jika Safia terus mengejek Geralt, maka itu akan sangat membuatnya malu. Lagi pula, hanya pemilik yang boleh memukul anjingnya sendiri, bukan? Ayo, kenapa kamu tidak duduk di sini? Karena Yuri dan Safia juga dari universitas yang sama, kalian semua harus duduk bersama. Quinton membawa Geralt dan yang lainnya ke meja besar. Setelah itu, dia menugaskan mereka satu persatu agar mereka bisa duduk. Yuri dan Safia tidak menolak duduk bersama mereka karena jika mereka duduk bersama mereka, Safia akan bisa pamer. Namun, begitu Yuri dan Safia tiba, meja yang sebenarnya bisa menampung 15 orang tiba-tiba menjadi sedikit ramai. 6 dari mereka di asrama Alice, 5 dari mereka di asrama Harper, dan Naomi akan menjadi total 12 orang. Saat ini, Safia, Yuri, dan Quinton juga akan duduk di meja ini. Oleh karena itu, ini secara alami berarti bahwa tidak akan ada ruang untuk Geralt sama sekali. Oh tidak, ini benar-benar memalukan. Saudara Geralt, saya minta maaf tetapi tidak ada kursi yang tersisa untuk Anda. Quinton tersenyum dingin sebelum dia bersikap seolah dia merasa sangat menyesal saat ini. Harper buru-buru berkata, Geralt, mengapa kamu tidak datang ke sini dan bergabung dengan kami? Tidak baik bagi kita untuk bersama-sama. Lagi pula, banyak orang kaya dan berkuasa datang ke tempat ini. Jika kita diperas bersama, itu tidak akan terlihat bagus sama sekali. Quinton menggaruk kepalanya dan dia hanya bisa menghela nafas saat ini. Aku awalnya berencana untuk duduk di sini bersama kalian semua sehingga kita bisa mengobrol dan berbicara sebelum aku naik ke atas panggung untuk berpartisipasi dalam upacara pembukaan. Karena saya tidak akan makan, saya hanya akan naik ke atas panggung dan Geralt dapat mengambil tempat duduk saya sebagai gantinya. Tidak mungkin, tidak mungkin, sama sekali tidak. Jocelyn dan gadis-gadis lain segera berteriak. Jika kamu menyerahkan kursimu kepada Geralt, maka dia akan duduk di antara Alice dan aku. Sama sekali tidak. Selain itu, kami tidak ingin Anda pergi, Saudara Quinton. Kami masih ingin mendengarkan lebih banyak cerita Anda dan mendapatkan beberapa wawasan dari Anda. Semua orang terus berbicara, satu demi satu dan ini menempatkan Geralt dalam posisi yang sangat sulit. Sial, dia pasti akan membalas dendam pada mereka nanti. Geralt tidak bisa membantu tetapi merasakan sedikit kebencian di hatinya. Dia akan pergi saat ini sehingga dia tidak perlu melihat wajah mereka lagi. Lagi pula, dia sudah dalam suasana hati yang buruk. Pada saat ini, suara pembawa acara tiba-tiba terdengar di atas panggung. Diam, semuanya. Harap diam. Malam ini, upacara pembukaan akan segera dimulai dan tuan rumah sedang memberikan pidatonya saat ini. Semua orang dengan cepat mengambil tempat duduk mereka sendiri dan suasana di ruang perjamuan sangat sunyi saat ini. Geralt tidak memiliki tempat duduk dan dia berdiri dengan canggung di tengah aula perjamuan. Secara alami, dia menarik perhatian banyak orang. Ya Tuhan, lihatlah orang itu. Kenapa dia hanya berdiri di sana dengan cara yang canggung? Apakah dia seorang pelayan? Tidak, dia tidak terlihat seperti pelayan. Lihat saja cara dia berpakaian. Apa menurutmu dia diam-diam menyelinap ke sini untuk mencuri makanan dan minuman? Hahaha, ini sangat memalukan. Orang malang itu tidak punya tempat duduk. Bagaimana keluarga Ziegler merencanakan upacara pembukaan mereka? Mengapa tamu mereka berdiri dengan canggung di tengah ruang perjamuan tanpa kursi yang dialokasikan? Beberapa tamu mulai berbisik di antara mereka sendiri. Pada saat yang sama, di salah satu meja utama yang lebih dekat ke panggung, sekelompok pria dan wanita muda duduk bersama saat ini. Meja ini biasanya disediakan untuk orang-orang dengan status terhormat dan latar belakang keluarga yang kuat. Aula perjamuan di Grand Marshal Restaurant sangat besar dan meskipun Quinton adalah orang yang secara pribadi mengatur meja untuk Alice dan teman-temannya, dia hanya bisa mendapatkan meja di tengah aula perjamuan untuknya. Oleh karena itu, kelompok pria dan wanita muda ini jelas sangat kaya dan berkuasa.
Salah satu pemuda itu tersenyum pada pemuda lain yang berpakaian putih sebelum dia berkata, "Saudara Aiden, Saudari Elena, lihat itu. Saya pikir Grand Marshal Restoran kacau hari ini. Hahaha, seseorang benar-benar datang ke sini untuk meminta makanan." Para pemuda berpakaian putih dengan cepat mengangkat kepalanya saat dia melirik ke arah yang ditunjuk oleh temannya. Setelah itu, dia menggosok matanya untuk memastikan bahwa dia tidak melihat sesuatu sebelum dia berseru, "Sialan. Ini Tuan Crawford." Begitu dia mendengar kata-kata Tuan Crawford, Elena, yang selalu sangat dingin dan acuh tak acuh, tiba-tiba mengangkat kepalanya karena dia terkejut. Bahkan, Elena masih bisa mengingat bagaimana rupa Geralt saat pertama kali melihatnya. Ini benar-benar dia, Elena bergumam pada dirinya sendiri. Ya Tuhan, ini benar-benar Tuan Crawford. Pria dan wanita muda lainnya tiba-tiba mengenali Geralt dalam sekali pandang. Semua orang gugup dan bingung saat ini. "Bapak Crawford, apa yang kamu bicarakan?" "Saudara Aidan, itu jelas pengemis. Apakah kamu yakin?" Menamparkan. Pemuda berpakaian putih itu tidak lain adalah Aiden. Ketika dia melihat para pemuda memanggil Geralt pengemis, dia langsung menamparkan wajahnya. "Sial, siapa yang kau sebut pengemis? Apakah kamu lelah hidup?" Para pemuda menutupi wajahnya dengan tangannya dengan ekspresi sedih di wajahnya. "Karena Tuan Crawford ada di sini, haruskah kita pergi dan menyapanya, Saudara Aiden?" Beberapa pemuda berbicara pada saat ini. Geralt adalah salah satu bos besar di belakang seluruh Maybury Commercial Street dan kekuatan keluarga Crawford bahkan lebih tak terbayangkan. Siapapun yang bisa berkenalan dengan Geralt pasti akan dapat membumbung ke langit dan orang itu tidak akan pernah kehabisan sumber daya apapun dalam hidup ini. Apalagi Geralt juga bos Aiden dan keluarganya. Dia luar biasa. Tunggu sebentar, sepertinya ada yang salah. Aiden tetap tenang saat dia mengamati situasi di tengah aula perjamuan. Dia bisa melihat Geralt berdiri sendirian di tengah aula perjamuan dan beberapa gadis yang duduk di meja di sampingnya semua menertawakannya saat ini. Tiba-tiba menjadi jelas baginya. Ini karena Aiden sudah memahami situasi Geralt ketika dia mengirimnya kembali ke kampusnya kemarin. Geralt belum mengungkapkan identitasnya. Aiden mengetahui hal ini karena Geralt tidak akan begitu rendah hati dan rendah hati jika dia telah mengungkapkan identitasnya kepada teman-teman dan teman sekolahnya. Apalagi jika identitasnya sudah terbongkar, pasti akan ada sejumlah pengawal yang menjaga pintu masuk dan keluar universitas. Lebih penting lagi, Geralt bahkan tidak akan melanjutkan kuliah di Maybury University. Jika mereka bergegas ke sana sekarang, mereka pasti akan mengekspos identitas Geralt dan ini pasti akan memberi banyak perhatian pada Geralt. Selain itu, mereka bahkan mungkin menyebabkan banyak masalah tak terduga untuk Geralt. Pada saat itu, dia hanya akan menusuk dirinya sendiri di kaki. Ayah Aiden sangat fasih dalam membaca dan menangani orang dan situasi canggung dan Aiden juga tidak seburuk itu. Oh tidak, Saudara Aiden. Sepertinya Crawford diejek oleh para bajingan itu. Ini adalah kesempatan kita untuk turun tangan dan membantunya. Kita seharusnya tidak hanya duduk di sini dan melihat mereka mengejeknya, kan? Salah satu anak kaya generasi kedua berkata dengan cemas. Tentu saja tidak, namun, Anda semua harus ingat bahwa Anda tidak boleh mengungkapkan identitas asli Tuan Crawford. Adapun apa yang harus kita lakukan selanjutnya, kalian semua harus mengikuti jejakku. Aiden sudah memiliki rencana dalam pikirannya dan dia dengan cepat memberitahu teman-temannya semua yang dia tahu. Setelah menemukan kebenaran, sekelompok orang menghela nafas lega. Lagi pula, jika mereka bergegas ke Geralt lebih awal, mereka pasti sudah mengungkap identitasnya. Adapun Geralt, dia sudah bersiap-siap untuk pergi saat itu. Lagi pula, dia sudah merasa sangat malu karena semua orang menatapnya. Karena itu, dia berbalik ketika dia bersiap untuk meninggalkan ruang perjamuan. "Teman, tolong tinggal." Aiden dan teman-temannya tiba-tiba berdiri saat ini dan semua orang melihat ke arah Aiden saat ini. "Teman, jika kamu tidak keberatan, mengapa kamu tidak datang ke sini untuk minum saja?" "Iya temanku, datang ke sini dan bergabung dengan kami untuk minum. Kami memiliki kursi tambahan di sini." Pada saat ini, semua orang dengan Aiden yang merupakan bagian dari generasi kedua yang kaya juga berdiri saat ini.
dan salah satu dari mereka bahkan berkeringat dingin. Hah, apa yang terjadi? Bos muda Paviliun Harta Karun Kekaisaran, Tuan Aiden, sebenarnya mengundang pengemis ini ke mejanya. Iya, terlebih lagi, Tuan Aiden dan para pemuda dan pemudi yang duduk di meja itu mewakili 9 bisnis tertinggi di Maybury Commercial Street. Mereka memiliki status yang sangat mulia. Selain Aiden dari keluarga Baker, bahkan Nona Elena dari keluarga Larson juga duduk di meja itu sekarang. Ini, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Keluarga Baker, keluarga Larson, dan bahkan keluarga Fisher, yang sebelumnya bertanggung jawab atas restoran Grand Marshal, memulai bisnis mereka sepenuhnya di Maybury Commercial Street dan ini adalah bagaimana mereka menghasilkan banyak uang. Mereka semua sangat dekat dengan Zack. Masing-masing dari pria dan wanita muda ini sangat terkenal. Faktanya, Safia, Yuri, Alice, dan yang lainnya semuanya terkejut saat ini. Mereka jelas telah mendengar tentang siapa orang-orang muda yang duduk di meja itu, tetapi mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan mereka. Mereka sangat terkejut bahwa orang-orang itu benar-benar akan mengundang Geralt untuk duduk bersama mereka. Pada saat ini, Geralt juga terkejut bahwa Aiden, Elena, dan teman-teman mereka semua ada di sini pada upacara pembukaan malam ini. Dia tidak memperhatikan semua tamu lain sebelumnya. Namun, dia tiba-tiba mendengar undangan mereka sekarang. Geralt berpikir dalam hati dan dia tahu bahwa jika dia berjalan keluar dari ruang perjamuan sekarang, semua orang pasti akan berpikir bahwa dia benar-benar datang ke sini untuk meminta makanan. Oleh karena itu, dia merasa bahwa akan lebih baik baginya untuk menerima undangan dan duduk bersama Aiden dan anak muda lainnya. Setidaknya, dia akan bisa membuat orang-orang yang memandang rendah dirinya diam sejenak. Geralt langsung mengangguk. Baik, setelah itu, Geralt berjalan menuju bagian depan aula perjamuan. Selangkah demi selangkah di bawah tatapan heran semua orang. Sebelum akhirnya dia duduk di kursi kosong antara Elena dan Aiden. Tidak tahu malu. Dia benar-benar tidak tahu tempatnya sendiri. Dia benar-benar berani duduk di meja yang sama dengan mereka. Apakah dia tidak tahu statusnya sendiri sama sekali? Selain itu, dia duduk sangat dekat dengan Dewi kita, Elena. Ada banyak anak kaya generasi kedua lainnya yang penuh dengan rasa iri dan benci saat ini. Alice, Yuri, Safia dan anggota kelompok lainnya juga melihat ke arah Quinton dengan kaget sebelum mereka bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Mereka sangat tidak senang karena Geralt saat ini duduk bersama anak muda itu. Lagi pula, meja mereka ditempatkan di salah satu posisi paling bergengsi, jauh di depan panggung, sedangkan meja mereka hanya berada di tengah ruang perjamuan. Jadi, jika seseorang mengundang Anda untuk duduk di meja, apakah Anda harus menerima undangan itu? Quinton merasa semakin tidak nyaman karena dia sebenarnya adalah karakter utama dan dia seharusnya menjadi fokus perhatian semua orang malam ini. Oleh karena itu, Quinton berjalan ke arah Aiden dan anak-anak muda lainnya sebelum dia berkata, "Tuan Aiden, apa maksudmu dengan ini? Bagaimana mungkin pemuda ini bisa duduk di meja ini? Kenapa dia tidak bisa duduk di meja ini? Jika teman kita ini tidak diizinkan untuk duduk di sini, maka kita semua juga akan pergi." Aiden mendengus sebelum dia langsung berdiri. Di antara kerumunan orang, beberapa bos yang bekerja erat dengan dan untuk keluarga Aiden juga berdiri saat ini. Jika Aiden memutuskan untuk pergi, maka secara alami, mereka juga akan mengikuti jejaknya dan segera meninggalkan ruang perjamuan. Ini, ekspresi wajah Quinton sangat jelek. Itu adalah upacara pembukaan restoran Grand Marshal yang baru saja mereka ambil alih hari ini dan dia tahu bahwa dia tidak boleh menyinggung keluarga Baker. Namun, Quinton benar-benar tidak bisa memahami mengapa Aiden yang biasanya arogan begitu sopan kepada Geralt. Tentu saja dia bisa duduk di sini. Karena Anda sudah berbicara, Tuan Aiden, maka dia secara alami akan bisa duduk di sini. Quinton memelototi Geralt dengan marah sebelum dia berbalik dan kembali ke kursinya sendiri. Quinton, bagaimana situasinya? Apa yang sedang terjadi? Mengapa Aiden mengundang si sampah Geralt itu untuk duduk di meja itu bersama mereka? Saya tidak yakin, tetapi saya kira itu karena dia tidak senang bahwa kami mendapat hak untuk menjalankan restoran alih-alih keluarganya.
Keluarga Baker awalnya berniat untuk mengambil alih hak untuk menjalankan Grand Marshal Restaurant. Namun, kami berhasil mendapatkannya pada akhirnya karena ayah saya telah melakukan banyak upaya dan menggunakan banyak koneksi sebelum akhirnya dia berhasil. Saya pikir itulah alasan mengapa Aiden menyimpan dendam terhadap kami. Namun, karena ini masih upacara pembukaan kami hari ini, kami tidak dapat menyinggung perasaannya. Bagaimanapun, keluarga Baker adalah keluarga yang sangat besar dan kuat di Mayberry City. Itu pasti alasannya. Semua orang akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Alice menghela napas lega dan Safia akhirnya merasa seolah-olah dia bisa bernapas lagi. Jika Geralt benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan Aiden dari keluarga Baker, maka Safia pasti akan merasa sangat tidak nyaman. Yuri bahkan tidak punya hak untuk mengenalnya. Jadi bagaimana mungkin Geralt berteman dengan orang seperti Aiden? Di sisi lain, Geralt tidak peduli dengan apa yang dipikirkan atau dikatakan Safia dan teman-temannya tentang dia saat ini. Setelah duduk di meja, dia merasa sangat menarik untuk melihat semua gadis cantik yang sudah tersipu ketika mereka melihatnya. Ini terutama terjadi pada Elena. Tanpa diduga, kita bertemu lagi begitu cepat. Geralt berkata sambil tersenyum. Ya, Tuan Crawford. Saya pikir ini pasti takdir. Jawab gadis-gadis cantik itu sambil menatap Geralt dengan ekspresi manis di wajah mereka. Elena merasa sangat terjerat ketika dia memikirkan apa yang dikatakan ayahnya kepadanya tadi siang. Dia memutuskan untuk mematuhi ayahnya dan dia mengangguk lembut pada Geralt. Bapak, Geralt, kamu tidak memiliki hubungan yang baik dengan Quinton, kan? Aiden tiba-tiba bertanya saat ini sambil menyipitkan matanya untuk melihat ke arah Quinton. Tidak, kami sama sekali tidak dekat. Geralt menjawab dengan jujur. Itu keren, Tuan Crawford. Kami sebenarnya punya rencana untuk mempermalukan dan menghancurkan reputasi Quinton dan keluarganya di depan umum hari ini. Namun, kami semua takut pada Paman Zack sehingga kami tidak berani melakukan apa-apa. Namun, jika Anda bersedia mendukung kami dan mendukung kami dapat memastikan bahwa kami menghancurkan Quinton hari ini. Hehehe, apa rencananya? Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya karena penasaran. Ketika Quinton datang untuk berbicara dengan Aiden barusan, Geralt juga memperhatikan bahwa meskipun Quinton sangat sopan terhadap Aiden di permukaan, jelas bahwa mereka tidak memiliki hubungan yang baik. Quinton hanya bersikap sopan dan mundur karena kekuatan dan kekuasaan keluarga Baker. Hahaha, aku akan membiarkanmu menonton video. Setelah itu, Aiden mengeluarkan ponselnya sebelum dia menunjukkan kepada Geralt sebuah video yang telah mereka rekam. Itu adalah video di kamar tidur besar. Pada saat ini, Quinton sedang berjalan ke kamar tidur dengan seorang wanita yang tidak sadarkan diri. Wanita ini tampak berusia sekitar 30 tahun dan dia sangat cantik. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, benar-benar tidak perlu dijelaskan. Sayangnya, video itu hanya berdurasi 3 menit dan Quinton sudah selesai. Bahkan Geralt merasa sedikit malu setelah menonton video tersebut. Kenapa kamu ingin menghancurkannya? Bukankah normal bagi orang muda untuk mengambil anak perempuan? Geralt bertanya dengan senyum pahit di wajahnya. Aiden terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, Tuan Crawford, ya memang benar kami senang menjemput anak perempuan. Namun, berbeda untuk Quinton. Tahukah Anda siapa wanita dalam video tersebut? Dia adalah ibu tirinya. Sial, mata Geralt langsung melebar. Ini terlalu banyak stimulasi. Apakah kamu benar-benar sangat membencinya sehingga kamu menyuruhnya mengikuti dan menyelidikinya? Geralt tidak bisa menahan senyum tak berdaya. Aiden menjawab, siapa yang meminta mereka untuk melanggar aturan tak tertulis antara semua pemilik bisnis di Mayberry Commercial Street? Keluarga Baker awalnya berniat membeli hak untuk menjalankan restoran Grand Marshal. Selain itu, kami sudah menjadi penawar tertinggi saat itu dan ada pemahaman diam-diam di antara kami semua yang berpartisipasi dalam lelang besar tersebut. Selama 3 menit terakhir, kami biasanya tidak diizinkan untuk memasukkan tawaran lagi. Namun, keluarga Ziegler mengajukan tawaran lain di menit terakhir dan itulah alasan mereka memenangkan hak untuk menjalankan restoran. Karena dia memulai perang dengan keluargaku, maka aku akan memulai perang dengannya.
Geralt mengerti bahwa mereka tidak berani melaksanakan rencana mereka sebelum ini karena mereka takut Zack akan mengejar masalah ini dan meminta pertanggungjawaban mereka. Lagi pula, adalah tabu bagi pemilik bisnis di Maybury Commercial Street untuk berkelahi di antara mereka sendiri. Jadi, kamu ingin persetujuanku? Iya, selama Anda dapat mendukung kami dan memberi tahu Paman Zack untuk tidak menyalahkan kami, Anda dapat menyerahkan sisanya kepada kami. Geralt tidak mengatakan apa-apa tetapi dia hanya menyesap anggur merah dari gelas anggurnya. Aiden langsung mengerti apa yang dia maksud dan dia dengan cepat memberikan instruksi kepada adiknya. Adik laki-laki itu mengambil ponselnya sebelum berkata, "Oke, bersiaplah untuk menonton pertunjukan yang bagus." Setelah itu, anak muda itu dengan cepat berlari menuju bagian belakang ruang perjamuan. Karena Geralt tidak punya uang di masa lalu, dia tidak punya pilihan selain diganggu dan dihina sepanjang waktu. Mengapa dia harus terus diganggu oleh orang lain? Sekarang dia sudah menjadi orang kaya. Oleh karena itu, Geralt lebih dari bersedia untuk mendukung Aiden dan teman-temannya. Bagaimanapun, dia menemukan perilaku Quinton sangat aneh dan menjijikkan. Upacara pembukaan terus berjalan dengan lancar. Kemudian, akhirnya tiba waktunya untuk upacara pemotongan pita. Sebagai pemilik muda Grand Marshal Restaurant, Quinton tentu harus naik ke atas panggung untuk memotong pita. "Alice, kenapa kamu tidak ikut denganku?" Quinton bertanya sambil dengan lembut meraih tangan Alice. Banyak orang di aula perjamuan iri pada Quinton saat ini. Safia merasa sangat cemburu karena dia tidak mengerti mengapa dia begitu sial. Pertama, dia berkencan dengan orang miskin yang tidak berguna, Geralt. Setelah itu, dia berkencan dengan anak kaya generasi kedua biasa seperti Yuri. Alangkah baiknya jika dia bisa menemukan pacar seperti Quinton yang memiliki kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa. Alice secara alami tidak menolak undangan Quinton. Dengan cara ini, Quinton dan Alice berpegangan tangan saat mereka berjalan menuju panggung. Saat mereka berjalan melewati meja Geralt, Alice mau tidak mau melirik Geralt. Rasanya seolah-olah dia mencoba menunjukkan kepadanya bahwa dimanapun dia berada, mereka akan selalu menjadi celah di antara mereka. Dia mencoba memberitahu Geralt bahwa dia tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan mereka. Quinton juga memandang Geralt dengan penuh kemenangan, seolah-olah dia sedang menginjak-injak Geralt di bawah pengawasan setiap orang. Faktanya, alasan mengapa Quinton sangat membenci Geralt adalah karena saat dia tumbuh dewasa, harga dirinya telah dilukai oleh pria malang lain yang mirip dengan Geralt. Di hari-hari mendatang, aku akan memastikan bahwa aku menginjak-injakmu dan menahanmu di bawah kakiku. Anda tidak akan hanya menjadi orang miskin kalau begitu. Quinton berpikir dalam hati. Geralt masih meminum anggur merahnya ketika adik laki-laki Aiden kembali ke meja. Setelah itu, dia sedikit mengangguk pada Geralt, menunjukkan bahwa masalah itu sudah diselesaikan dan mereka hanya harus menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Pada saat ini, Geralt melihat ke arah Quinton yang terlihat sangat energi di atas panggung. Baik ayah dan ibu tirinya ada di atas panggung dan Geralt dapat melihat bahwa ada ekspresi yang sangat tidak normal di wajah ibu tiri Quinton ketika dia melihat Quinton memegang tangan Alice saat dia membawanya ke panggung. "Semuanya. Saya ingin memperkenalkan pacar saya kepada Anda. Ini Alice." Pada saat ini, semua orang yang duduk di aula perjamuan semuanya menatap Alice, yang berpegangan tangan dengan Quinton. Setelah itu, Quinton memperkenalkannya ke kerumunan orang. Alice memiliki penampilan yang sangat cantik yang bahkan tidak bisa disangkal oleh Geralt. Itu wajar bagi Quinton untuk merasa sangat bangga karena dia adalah pacarnya. "Alice, kenapa kamu tidak menyapa semuanya?" Quinton berbisik pada Alice. Alice berkata dengan gugup, "Halo, semuanya. Aku Alice." "Wow, kecantikan. Bagaimana Anda bertemu Quinton? Atau apakah Anda memutuskan untuk memulai hubungan dengannya setelah semacam pertemuan yang tak terlupakan?" "Iya, beritahu kami tentang hal itu sehingga kami dapat belajar dari pengalaman Quinton." Pada saat ini, ada banyak anak kaya generasi kedua yang tahu bahwa tidak mungkin mereka bisa dekat dengan raja seperti Aiden. Karena itu, mereka memutuskan untuk menyedot Quinton sebagai gantinya. Alice menyisir rambutnya dengan jari sebelum dia berkata, "Aku sudah mengenal Quinton sejak lama.
Paman Ziegler dan ayahku dulu adalah kawan seperjuangan. Adapun alasan mengapa saya memutuskan untuk memulai hubungan dengan Quinton, ini semata-mata karena dia melakukan sesuatu untuk saya setelah dia kembali ke negara itu dan itu sangat menyentuh saya. Wow, ternyata seperti itu. Quinton benar-benar keren. Cara terbaik untuk mengejar seorang gadis adalah dengan memindahkannya. Semua orang merasa iri ketika mereka mendengar Alice berbicara tentang hubungan antara Quinton dan dirinya sendiri. Geralt merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa di hatinya saat ini. Pasangan di sini hari ini benar-benar gambaran kebahagiaan. Grand Marshal Restaurant akan memulai upacara pemotongan pita sekarang. Selanjutnya, saya akan menunjukkan pesan dari ketua dan CEO dari seluruh dunia. Silakan lihat di layar lebar. Tuan rumah sangat hidup dan dia dengan cepat mengubah topik untuk menghemat waktu. Lampu segera meredup. Alice menatap Geralt dengan senyum di wajahnya saat dia membalas senyumannya. Faktanya, Alice merasa bahwa senyum di wajah Geralt hanyalah senyuman pahit. Hahaha, dia harus menjadi hijau karena iri dan cemburu. Namun, begitu video mulai diputar, semua orang terkejut. Apa yang diputar di tempat kejadian bukan hanya pesan dari ketua atau CEO, tetapi adegan hotel. Semua orang di antara penonton tidak bisa tidak menonton video dengan kaget. Ini, ya Tuhan. Setelah itu, semua orang menyaksikan adegan Quinton menggendong seorang wanita saat mereka berjalan ke kamar tidur. Apalagi wanita itu bukan sembarang wanita tapi dia adalah ibu tirinya. Ledakan. Semua orang di antara penonton terkejut. Pada saat ini, Quinton juga memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya sebelum dia menjadi pucat. Alice juga tercengang. Adegan paling seru di atas panggung adalah reaksi ayah Quinton dan ibu tirinya yang centil. Ini, kamu, B***, ayah Quinton mulai meneriakinya. Tidak, itu bukan aku. Siapa yang melakukannya? Siapa yang memutar video itu? Quinton gemetar tak terkendali saat dia berbicara. Meskipun dia berteriak agar mereka menghentikan video, video itu terus diputar di layar lebar. Itu benar-benar tidak sedap dipandang. Alice menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Dia tidak hanya kecewa, tetapi dia juga dihina dan dihina di atas panggung. Dia baru saja memperkenalkan dirinya sebagai pacar Quinton di atas panggung. Tetapi sekarang, seseorang benar-benar menunjukkan kepada semua orang video Quinton yang mesum dan menjijikkan. Selain itu, ada banyak reporter dari berita lokal di aula perjamuan hari ini. Dia, Alice, sudah menjadi terkenal. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi sombong seperti sebelumnya? Kamu B***, menamparkan. Alice memberi Quinton tamparan keras di wajahnya. Dia benar-benar mengangkatnya ke langit sebelum dia menjatuhkannya ke tanah tanpa peringatan apapun. Alice menutup mulutnya dengan tangannya saat dia menangis dan berlari keluar dari ruang perjamuan. Alice, Naomi benar-benar tidak menyangka situasinya akan berakhir seperti ini. Dia tahu bahwa Alice pasti merasa sangat terluka hari ini dan dia buru-buru mengejarnya karena takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Sementara itu, di atas panggung, ayah Quinton juga memukul Quinton karena mempermalukan dan mempermalukannya di depan umum. Semua orang di aula perjamuan menonton adegan ini saat kegembiraan memenuhi hati mereka. Hahaha, Aiden tersenyum sambil berkata, apakah Anda puas, Tuan Crawford, untuk berpikir bahwa anak ini benar-benar berani menggodamu di depan umum sekarang? Selain itu, dia juga berusaha mempermalukan Anda dengan sengaja mempermalukan Anda dan menempatkan Anda di tempat yang sulit. Saya kira dia benar-benar tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi. Geralt hanya bisa memberi Aiden senyum masam. Pada saat ini, dia melirik Quinton yang masih di atas panggung sambil menutupi wajahnya dengan tangannya sehingga para reporter tidak dapat mengambil fotonya. Setelah itu, Geralt berkata, oke, kegembiraannya sudah berakhir. Sudah waktunya bagi kita untuk mundur. Geralt sama sekali tidak merasa kasihan padanya. Saat dia memikirkannya, dia merasa bahwa Quinton benar-benar pantas mendapatkannya. Setelah berbicara dengan Aiden dan teman-temannya, Geralt memutuskan untuk kembali ke Harper dan anggota kelompok lainnya. Tidak masuk akal baginya untuk tinggal di sini lebih lama lagi dan dia memutuskan untuk meninggalkan restoran dan naik taksi kembali ke asrama. Pada saat ini,
Yuri kebetulan melewati jalan dengan Safia dan dia sengaja melambat di depan Geralt. Oh, tidak mudah memanggil taksi malam-malam begini, kan? Yuri berkata dengan sikap dingin. Sebenarnya, dia awalnya ingin tampil sangat keren malam ini tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan, dia hampir dikalahkan oleh Geralt. Karena Aiden sebenarnya mengundang Geralt untuk duduk di meja mereka. Jika bukan karena penjelasan Quinton, Yuri dan Safia mungkin tidak akan bisa tidur lagi malam itu. Setelah itu, keduanya pergi tanpa malu-malu. Sial, apa yang mereka coba buktikan? Harper bertanya dengan marah. Hei, saya mendengar bahwa Yuri menghasilkan uang lagi. Bukankah sulit baginya untuk mengumpulkan $10.000 hari itu? Ku dengar dia mendapat banyak uang lagi hari ini dan dia membeli banyak hadiah untuk Safia. Benjamin berkata dengan sikap tak berdaya. Setelah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Setelah menerima sinyal dari Harper, Benjamin tiba-tiba teringat bahwa Yuri lah yang merebut pacar Geralt darinya. Karena itu, dia tidak melanjutkan penjelasannya lagi. Sebenarnya, Geralt juga sedikit penasaran dari mana Yuri mendapatkan uangnya tapi dia tidak mau repot-repot mencarinya. Pada saat ini, Geralt tiba-tiba menerima panggilan telepon dari Naomi. Geralt, kamu di mana? Bisakah Anda datang ke Emperor Karaoke Bar? Alice dalam masalah. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.